Halo, kembali dengan saya di Solo Stories, Sikto Solo is Solo. Oke, kali ini saya tidak akan sendiri. Saya ini dengan salah satu legend di Kota Solo, senior saya juga. Itu dari band ska di Solo. Mari sambut dengan meriah Mas Aan Mobster. Thank you, makasih. Thank you udah diundang ke podcast ini ya. Ya, ini Mas Aan. Selamat datang Mas di Solo is Solo. Ya, thank you, makasih juga udah ngundang Mobster. Udah datang ke sini. Makasih. Alhamdulillah. Nah, kayak ini kan Mas Aan kan emang udah pelaku ska udah lama banget ya Mas? Ya, lumayan Mas ya. Kalau saya sendiri udah terjun di komunitas ska dari tahun 99. 99, tadi lahir Mas sampai udah turun di situ tanah. Keren kali Mas. Kelihatan tua banget ya. Alhamdulillah gitu. Ya umurnya mungkin tua, tapi semangat tetap muda. Semangat muda, itu yang Ya. paling penting teman-teman ya. Semangat Pasti. muda untuk kreativitas. Siap. Iya. Oke. Oke, jadi boleh perkenalan dulu Mas. Mas Aan Mobster. Oke. Ya, nama saya Aan Mobster. Saya leader buat band saya sendiri, Mobster, dan juga kadang kalau anak-anak di komunitas ska Solo, Lupus Ska Foundation, saya ya mungkin termasuk dituakan juga. Ya, mungkin karena saya termasuk orang yang awal membentuk Lupus Ska Foundation di Solo. Jadi The Boys Lupus Ska Foundation. Jadi ada gerakan-gerakan ska komunitas Ya, Mas. pastilah. Alhamdulillah berarti ada yang naungi dan manfaat sebagai ketuanya di sana. Alhamdulillah. Tadi kalau boleh tahu Mas, kan sebelum kita ke Road Boys nih, Ya. aku pengen tahu dikit Mobster itu apa sih Mas? Boleh tahu? Mobster itu saya bentuk sama teman-teman tuh sebenarnya kita terbentuknya namanya belum Mobster pas awal bentuk. Tahun 2003 namanya masih Rudy Speed. Nah, Rudy Speed. Tapi awalnya ya kayak tadi saya sudah terjun dari 99. Dulu saya juga udah punya band namanya Topi Pet tahun 99. Mainnya juga ska juga. Pas saat itu juga gerakan awal band ska di Solo banyak, ada ska Paselam, ada ska Keko Kaku, ada Epipun, terus ada Teddy Bear yang sempat ikut ska klinik. Iya sekali. Nah, terus habis itu 2003 terbentuk itu Rudy Speed. Terus kita main di acara Purwodadi, terus main di kampus. Di Purwodadi kita main tuh harusnya jam 9 karena acara molor kita main jam 1 pagi. Jam 9 itu 1 pagi Mas. Wow. Itu di sebagai line up terakhir itu Mas. Ya, kita jadi guest star, tapi acara ini konsepnya emang keren. Jadi panitia tanggung jawab. Itu acara molor, mereka tetap nemenin kita. Penontonnya juga alhamdulillah masih stay karena kan kita acaranya temanya kan agak semi gigs gitu. Jadi kita main selesai pokoknya jam 2. Jadi Mobster main jam setengah 2. Tetap yang nonton pasti banyak. Itu boleh tahu di acara apa? Di acara di Purwodadi di GOR. Oh, di gornya itu. Gornya Purwodadi. Di tahun awal-awal Mobster begini. Itu tahun 2003 masih Rudy Speed. Terus 2004 anak-anak pada rapat. Kalau namanya Rudy Speed kayaknya kurang sangar ya. bukan kurang menjual ya, kurang sangar. Sangar doang ya. Rudy Speed itu kan artinya irama Rudis. Rudis itu adalah orang yang seneng musik ska, sebutannya Rudis. Kalau makanya kan sekarang agak bergeser namanya gitu. Terus kita bentuk itu 2004 jadi Mobster. Artinya mafia. Jadi rontok sangar sih. Ini sangar itu mafia kartel gitu. Tapi nanti juga ada maknanya Mas. Ada Masih maknanya. ada maksud. Jadi kalau kayak Rudy Speed, kita bahas Speed. Mobster ya. Rudy Speed ini berarti gerakan awal-awal yang terbentuk dari berapa orang? Itu pas Mobster terbentuk kita sudah ada vokalnya ada 2, gitar 2, jadi udah ada sekitar 8 orang. Personil kita udah 8 orang. Jadi terus kita juga ada pergantian. Banyak kok Mas yang bertanya juga kenapa ganti nama jadi Mobster. Iya, kenapa tuh? Nah, sebenarnya ini Ya, sangar ya sangar satu pasti. Sangar. Yang kedua banyak kenapa orang mandang wah Mobster artinya mafia. Banyak yang mikir karena kita tahu mafia itu sebenarnya mungkin namanya kan kayak penjahat ya Mas ya.
Cuman mafia itu sebenarnya ada sisi positifnya. Mereka tuh memandang sebuah pertemanan itu lebih erat dan lebih kekeluargaan lagi daripada saudara sendiri. Kan kalau mafia itu memandang teman itu kan kayak mereka kalau ketemu rangkul, mereka ketemu mereka salaman. Nah, itu sisi positifnya mafia. Mereka memandang teman sendiri itu lebih akrab daripada saudara sendiri. Berarti dari mobster sebagai mafia yang nama mafia berarti ngambilnya positifnya aja nih. Nah, kita ambil positifnya aja, alhamdulillah itu. Jadi di samping memang biar kelihatan sangar, kita memang itu pengen kita menganggap teman-teman kita itu saudara kita sendiri. Kayak kalangan mafia di luar negeri kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mafia itu bisa masuk kemana aja. Oh iya sih. Di luar negeri kan seperti itu. Benar. Mereka bisa masuk ke politik, mereka bisa masuk ke ekonomi, mereka bisa masuk ke komunitas, mereka bisa masuk ke kalangan yang negatif, positif. Ya, seperti itu mobster juga gitu. Kita masuk ke kalangan polisi juga, kita ngurus acara. Iya benar. Ya. Bukan polisi. Kita juga dekat ke teman-teman, ada teman-teman kita yang mungkin jadi debt collector. Nah, itu. Jadi memang benar-benar kita terapkan ya. Jadi kayak mobster di luar negeri. Jadi kita tetap masuk ke semua kalangan. Berarti emang lebih ke freedom ya Mas. Iya, benar. Nah, oke. Ada banyak yang saya pengen tanya sih Mas, kayak mobster itu kan pernah sempat mau undang mobster Mas. Iya. Itu mau nyari IG-nya, IG mobster. Benar. Terus sempat tanya-tanya tuh. Banyak banget Mas yang tanya tuh. Mas, kenapa mobster IG-nya nggak aktif? Satu, mungkin saya sendiri juga terlalu sibuk Mas sudah. Iya, benar. Sekarang kan kalau dulu kan pergerakan kita kan agak longgar karena berkeluarga. Begitu sudah berkeluarga, punya anak, aktivitas untuk band memang saya kurangi, aktivitas untuk komunitas juga saya kurangi. Makanya IG-nya sekarang mobster nggak terlalu aktif. Jadi saya lebih aktif ke IG saya sendiri, Mobster itu. Nanti untuk tag di IG misal perform itu di Mobster itu. Itu. Tapi mungkin kedepannya sih ada teman-teman. Mungkin karena ya itu tadi Mas, saya sendiri bikin band itu mobster ini nggak ada niat apapun. Intinya cuma niatnya yang paling utama itu adalah cuma hobi dan eksistensi ska di Solo tetap terjaga, itu aja. Jadi nggak ada niat mobster pengen jadi artis nggak ada Mas, sama sekali nggak ada niat sedikit apapun. Berarti emang benar hobi itu. Benar hobi dan sama itu eksistensi ska di Solo tetap ada. Insya Allah selama mobster masih ada, eksistensi Solo di Solo, eksistensi ska di Solo masih tetap ada. Itu kita jaga banget. Tradisi itu yang paling penting ya Mas. Culture time berarti gitu Mas. Iki Mas, kan aku sering lihat mobster nih Mas main. Yang lebih ciri khas mobster setelah aku lihat setiap manggung itu Mas, itu dari vokalis sendiri, dari sampen Mas, kayak gerakan terus di sini ya. Ya Mas, itu kemarin juga ada teman-teman nanya, Mas umurnya kan sebenarnya kan udah, umur saya sebenarnya udah. Itu saya dulu tapi nggak namanya bintang kalah, mungkin isinya 4 lah, ada kepala 4 Mas. Iya. Tapi kenapa masih tetap energik? Nah itu yang makanya kan kalau kita tuh menyukai sebuah musik apa genre ska ya, ini terutama saya sendiri sama Monster. Terkadang kalau begitu sudah di atas panggung itu kita udah lupa semua masalah, urusan yang sebenarnya kita beban keluarga juga itu udah begitu di atas panggung kita udah lupa. Nah makanya meluapkannya dengan kalau saya sendiri dengan berdansa, dengan enjoy, dengan bahasa saiki joget lah. Tapi itu kan malah jadi kayak ciri khas banget dari mobster. Makanya sejak awal tuh mobster kalau kita bentuk saya mesti kalau main saya pakai profile. Nah pakai profile. Ini adalah ciri khas yang saya pegang sampai sekarang. Tapi itu kalau betul dari gerakan mobster sendiri, habis itu ya lagu-lagu juga kan itu dari ciri khasnya Mas Aan sendiri. Iya. Kalau betul itu kayak influence-nya ke siapa sih Mas? Kalau influence-nya sebenarnya saya untuk mobster sendiri banyak Mas influence-nya. Kalau yang band yang anak-anak senang untuk band luar negeri ada Hepcat, Scatterlight dari Jamaica,
Bucket, terus Amerika itu ada yang Selector dari Inggris, terus ada The Special juga dari Inggris. Itu inspirasinya anak-anak Mobster untuk yang luar. Tapi untuk band-band yang lokal emang kita paling seneng ya ada Artificial Life, terus ada Shaky Dog, Tipek, band-band yang lain. Kalau yang untuk Indonesia kita seneng semua, nggak ada kita yang terus paling utama siapa? Yang mungkin ada utama paling Artificial, tapi untuk yang lainnya kita seneng. Karena saya sendiri dulu juga saya kalau belum tahu yang namanya band-band luar, saya juga nontonnya Tipek, Shaky Dog sama. Tetap karena kan pas awal tahun 99 itu kan belum ada internet. Iya, lu ada mas. Ada sih dengerin Tualing Ska. Ya Shaky Dog, Tipek ya, saya tetap nonton itu. Makanya pertemanan dan persahabatan ke band-band yang kayak Tipek, Shaky Dog tetap saya jaga sampai sekarang. Oh, dia main kenal sama Soul Family itu semua? Iya, kenal semua mas. Jadi kalau ketemu ya kayak saya tadi bilang, begitu di atas panggung saya adalah Mobster. Tapi begitu turun ke atas panggung ya saya lagi. Jadi pertemanan kita emang ya cukup di atas panggung, main 1 jam ya berarti Mobster 1 jam itu adalah Mobster. Begitu turun panggung ya kita temen aja sendiri, nggak ada jarak. Nggak ada lagi ya, kayak biasa lagi. Ya nggak ada idola, nggak ada legend. Ya pokoknya kita ketemu. Saya dianggap legend adalah mereka yang menganggap, tapi kalau saya sendiri nggak pernah menganggap seperti itu. Ya kita teman aja. Itu ada seneng dari musisi-musisi lokal dan luar negeri biasanya kan di panggung mereka keren banget kan, wah auranya keluar gini, tapi pas di selesai panggung udah kayak kembali ke jati diri sendiri, itu keren banget langsung. Dan boleh kayak Mobster kan udah berjalannya sudah dari 1999 ke 2025 ya, ini kan. Kalau 99 Topi Pet. Oh, kalau masih Mobster sendiri 2004. Sekarang ya 2025. 2004 ke 2025 udah bergantian 2 kali nama dan itu tetap berhasil sekali mas. Separuh hidup mas sekarang ya 40-an 46. Separuh hidup saya ya di band-bandan ini. Tapi karena ya alhamdulillah support keluarga itu masih ada. Yang penting kita bisa tanggung jawab. Iya. Selama kita bisa tanggung jawab pasti keluarga kita akan support. Lagi mas, kayak lagi banget, benar kali mas. Jadi kan Mobster udah kayak Mas An sendiri di dunia sekarang sudah seumuran saya di angka 25 tahun menuju 26 tahun. Dan itu kan berarti tahun berapa mas lahir? 1999 mas. Oh aduh. Jadi seumuran sampai main ska. Adi udah gitu. Jadi kan gimana? Banyak banget kan kayak panggung ke panggung, kota ke kota yang dan lagu ke lagu yang Mobster dan Mas Asri buat. Kalau boleh tahu banget kayak itu emang ada harapan untuk sangat band-bandan sampai sekarang ini kayak dulu nih kayak kan pasti kan pernah kalau zaman sekarang kayak crisis of life gitu kan, kayak itu kayak merasa bahwa ini hampa gitu kan, udah bertahun-tahun dia main di satu line yang sama, kadang merasa bosan nih gini, tapi dari Mas An sendiri emang ada kerasa seperti itu kan? Sebenarnya kalau untuk band saya udah nggak ada bosannya, karena kalau untuk genre ska ini adalah musik yang benar-benar saya sukai, dan makanya kalau ada yang nanyain bosan nggak untuk main ska terus, enggak, karena ini menurut saya genre ska itu adalah mungkin satu-satunya genre yang kalau orang bilang itu mau nyari sedihnya susah mas. Iya benar kali mas. Itu asik jadi. Nah, kalau mungkin mau nyari sedihnya untuk band ska itu agak susah. Beatnya akhirnya kalau kita mainkan lagu yang sedih, beatnya pasti kita turunkan. Iya. Jadi agak reggae sedikit. Kalau kita tetap dengan beat ska yang seperti itu, jadinya ya joget lagi. Masa sedih kita bawain dengan joget. Iya benar. Terus untuk rasa hampa sebenarnya nggak ada. Cuman kalau untuk bikin acara, terus untuk ketemu teman-teman atau mungkin luar kota ada acara ska, itu saya kurangi. Oh iya. Kalau dulu pas belum menikah, ya kadang kalau di jalan keluar kota nggak sehari 2 hari mas, bisa 3 hari, bisa seminggu malah. Iya benar mas. Dan mereka teman-teman yang di luar kota itu menjamu saya sendiri dan Mobster itu dengan baik, karena kekeluargaan kita jaga banget mas. Dan mereka pun juga kalau datang ke Solo, saya juga menjamu mereka dengan kekeluargaan sekali. Iya.
Itu banyak aku lihat masalah selama ini kayak menjamu tamu kayak menjamu keluarga ya mas. Iya, benar, Mas. Sumpah keren banget tuh. Betul. Emang dipertahankan tradisi-tradisi seperti itu ya mas. Ya harus kita pertahankan mas. Untuk sekarang saya lihat sendiri kan untuk bahasanya itu kaum apa nih sekarang? Kaum Nih kalau Gen dulu Z. milenial Gen Z, Gen Y, Gen apa? Gen apa? Gen apa? Itu emang untuk kekeluargaan band itu agak berkurang mas. Iya. Karena mereka merasa kalau dulu kita tuh kalau mau pengen main keluar kota ya kita harus datang keluar kota, kita harus silaturahmi. Iya. Gitu. Kalau untuk sekarang kan mereka nggak perlu silaturahmi karena kan udah ada internet, udah ada TikTok, udah ada sosial media yang gampang memudahkan mereka untuk nggak perlu silaturahmi. Tapi kalau saya sendiri dan dulu pergerakan kita emang harus silaturahmi. Dengan adanya silaturahmi kita tuh mengetahui kultur tiap-tiap kota. Iya, benar mas. Sampai sekarang tuh tetap saya jaga mas. Makanya kalau saya ada acara di luar kota, kalau harinya Minggu dan insya Allah saya waktunya longgar, saya pasti akan berusaha datang. Kayak kemarin pas belum lama mas di bulan puasa kemarin saya juga datang di acara di Jogja. Tetap berusaha datang silaturahmi ke teman-teman. Karena dengan silaturahmi itu kalau saya rasa itu ketemu langsung tuh lebih berkesan. Iya. Daripada cuma lihat di Kameranya kamera video gitu loh. call, ada juga Video call Iya. nggak berkesan. Kalau ketemu itu lebih berkesan banget. Iya. Gitu. Tapi ya bilang terus kayak gitu emang harus dijaga mas Iya ya. benar mas. Soalnya kadang banyak kan ada sendiri anak rantau mas. Kadang orang kalau tidak ada teman yang bisa diajak ngobrol atau tuh kayak tadi main video call lagi kayak kurang nih. Iya benar. Makanya saya sendiri juga pengen berusaha menjalin silaturahmi ke semua kalangan, ke band-band ska yang masih baru, band-band ska yang lama itu tetap saya jaga. Kayak kemarin saya bikin acara ada band baru Dream Day dari Wonogiri, saya seneng mas. Saya undang mereka main ke Solo. Terus ada Lostrom dari Jogja, ya saya undang juga. Karena untuk silaturahmi itu jangan ada jarak, jangan ada gap, nggak harus memandang itu band lama itu band baru. Iya benar mas. Jadi tetap silaturahmi itu ke semua kalangan. Saya sendiri pun juga dulu silaturahmi nggak ke komunitas ska doang mas. Saya juga jalan ke anak-anak hardcore, Ya. anak-anak metal, anak-anak punk, anak-anak Sweet dari Good Boys, ke anak-anak SCHJ, Solo City Hardcore. Ke Jogja saya juga datang ke teman-teman segala malam, kenal juga anak-anak Something Wrong, kenal. Ke Jakarta, malah Monster itu pernah main ke acara Jakarta itu 2 hari, acara punk malah. Acara punk mas, Monster main acaranya 2 hari. Kita yang bikin acara anak-anak punk. Anak pang. Jadi main di tempat anak-anak pang semua ya. Jadi nanti Dan mereka enjoy, bener, enjoy. Enjoy. Karena dari kita sendiri anak-anak Monster gak ada jarak. Oh iya. Jadi kita tuh kalau datang silaturahmi ya kita begitu, itu pun di dalam kota, itu pun di luar kota, saya berusaha malah datangin dulu. Oh datangi orang-orang yang Datang ke orang mereka dulu, jangan terus kita Sumpah. kalau orang bilang tuh aku merasa tua ya terus teko, enggak. Iya mas, banyak itu. Kalau saya enggak seperti itu, saya datang ya udah langsung saya ingin nemoni aja nggak masalah. Karena itu makanya sering tradisi yang menurut saya emang harus dihilangkan seperti itu. Senioritas itu memang harus dihilangkan. Iya, setuju banget sama itu. Soalnya kayak enaknya kalau band-bandan atau dunia seni gini mas, yang skat-skat yang nggak perlu mungkin bilang. Iya, sering saya nabrak tradisi begitu. Makanya kan tadi saya bilang, saya datangnya juga nggak ke teman-teman ska, punk, metal, hardcore, saya datangnya semua. Acara juga gitu, saya datangnya semua aja. Berarti sana kalau main keluar kota sebelum tempat venue manggung nih berarti nyamperin teman-teman dulu. Iya, makanya kan kalau ke teman-teman Monster, personel mereka udah tahu. Jadi begitu sampai tak tinggal anak-anak Monster. Tinggal. Saya nyamperin teman-teman malah. Teman-teman dulu yang penting ya berarti. Makanya kalau saya datang ke acara ya, acara itu nomor 2. Iya. Yang nomor 1 adalah silaturahmi. Silaturahmi dulu.
penting ya mas. Itu yang paling penting. Acara tuh nomor 2, silaturahmi yang paling penting. Karena begitu kita bisa ketemu temen, apalagi kan momennya di itu pas, apalagi luar kota, itu kadang kita jarang bisa ketemu lagi. Iya benar sekali. Itu apalagi kita sudah menikah punya anak, pasti progres kita kan juga keluarga yang utama pasti. Betul mas. Wow, ini suatu hal yang benar-benar tamparan dikit bagi aku sendiri dan teman-teman yang lain mungkin juga ngerasa itu menurutku ada situ yang harus dipertahankan terus Ya, oleh silaturahmi. Kalau saya bilang silaturahmi kudu jalan terus. jadi silaturahmi ya. Keren banget. Jadi kalau boleh tahu sih mas, balik Monster lagi mas. Oke. Monster itu kan berjumlah 8 orang. Ya. Terus kan 8 orang. Kalau kita itu siapa aja sih mas? Kalau dulu tuh personil kita berubah-ubah mas. Dulu ada vokalnya 2, terus gitarisnya 2, keyboard, terus trompetnya dulu cuma 1, terus ada bertambah lagi. Kalau untuk sekarang udah progresnya udah untuk generasi yang ketiga. Jadi ketiga. Sekarang Mobster yang lama untuk awal tinggal 3 orang. Saya, Bambang sama Opi. Nah, kalau saya sama Bambang itu sudah ngeband dari tahun 99. Terus Opi bantu Mobster tahun 2004 pas awal itu terbentuk Mobster, Opi ikut. Nah, kalau Bambang sendiri udah dari tahun 99. Dari dia masih STM, sekarang anaknya udah 2, insya Allah malah anaknya insya Allah tahun ini mungkin kerja di luar negeri, di Jepang, udah tekan kontrak. Jadi saya sama Bambang udah kalau orang bilang ya ngerti. Aan pengennya apa, Bambang pengennya apa, seklop. Itu kok. Saya sama Bambang ya itu Opi, itu juga gitu. Pengen Aan piye, pengen ya. Karena memang sudah kalau orang bilang ngerti Aan ini piye, eleke piye, apike piye. Ngerti semua. Udah kayak chemistry keluarga banget. Udah. Makanya dulu Mobster emang ini generasi ketiga. Jadi untuk yang personil yang lain udah mulai jadi dari anak-anak muda sekarang. Kayak ada Weda, itu dia bandnya ada Lady Scooter Ska, dia juga bantuin The Glue. Terus ada Evan, itu trombon bandnya Surakarta, The Glue juga, terus bantuin Mobster juga. Terus ada trombonnya Igo, terus trompet Opi, bass tetap itu dipegang Bambang. Lah untuk drum Mobster berubah-ubah. Dulu pas awal-awal kan ada Balung, sekarang Balung bikin band sendiri, dia Gado. Terus Mobster cari drummer lagi, ada kan berubah-ubah. Ada dulu Fahad yang bantuin, sekarang Fahad alhamdulillah dia merantau di Bali, bikin band reggae juga di sana. Bikin band reggae. Namanya Jumat Libur Sound System. Cuma ada sound system ya. Ya main tapi keren ya. Terus kadang juga main di cafe juga di Bali. Terus ada lagi sekarang yang bantuin baru keyboard Mas Ari. Mas Ari itu dia orkestra. Basicnya orkestra Mas. Dulu dia juga punya band Top 40. Terus sekarang orkestra dirijen, jadi guru di sekolah internasional di Solo baru bantuin Mobster kemarin pas Mobster main di Klatenmus Mayday. Oh, Klatenmus Mayday. Udah 6 tahun 7 tahun akhirnya baru di ACC anak-anak. Dan soalnya pakai Mas. Iya bener Mas. Soalnya dia kan dari itu Mas, basicnya dari orkestra, kan sibuk banget takutnya anak-anak nanti ganggu. Tapi setelah kemarin ngobrol enggak Mas, yang penting hobi ini cuma buat seneng-seneng kok Mas, ini ya udah akhirnya ikut Mobster. Baru kemarin dia juga kaget, wah ternyata Mobster kayak gini, ternyata band-bandan seperti itu. Dia kaget baru masuk 6 tahun akhirnya bisa main sama Mobster. Tapi seneng banget Mas Ari, saya juga seneng banget Mas Ari bisa gabung Mobster untuk ngisi keyboardnya. Ada pakai baru jadi Mas ini. Udah lama tapi baru dia. Tapi keren Mas, emang suatu jalan yang sangat. Ya, soalnya itu Mas ya, Mobster kan kita band-bandnya itu untuk hobi. Iya benar. Takutnya kita tuh mengganggu. Ya dari berapa tahun terus kita tahu, wah ini kok pengen ikut, nah berarti emang dia udah tahu konsekuensinya.
Iya. Mobster seperti apa. Akhirnya kemarin baru kita ajak ikut Mobster. Mobster. Keren. Tapi lo sendiri Mobster udah berapa lagu? Udah album Nah, sih? kita untuk EP kita udah dari tahun 2006 kita keluarin EP itu Sing and Dance 2006 atau 2008 ya. Terus habis itu kita keluar album lagi namanya Made in Indonesia. Dari Indonesia. Indonesia sekali. Soalnya pas album itu keluar tuh Mobster itu ada satu negara, kita nggak nyebut negara lah. Iya, Ada bener. satu negara tuh ngaku budaya Indonesia. Oh, Kita nggak sebut negaranya. iya benar. Terus akhirnya kita bikin itu album Made in Indonesia. Di album itu juga ada lagunya ya untuk menyindir negara tersebut. Keren, ada gerakan gitu juga ada. Monster. Itu album. Terus untuk Mobster sendiri mas, kita tuh albumnya kita dengan biaya Mobster sendiri. Mobster dari 2004 itu kan main di pensi, main di acara EO, terus main di acara teman-teman gigs. Itu kalau ada budgetingnya, ada sisanya itu kita simpen untuk kita masukin ke kas. Dipotong untuk kas gitu ya. Dan jadi begitu album EP sama album keluar itu untuk personal Mobster kita nggak keluarin biaya apapun. Oh, Jadi itu dari dari kas Mobster sendiri. Personil nggak keluar biaya apapun. Produksi, distribusi, recording tidak keluar biaya apapun. Mixing, mastering juga itu dari kas Mobster sendiri. Monster sendiri Pak. Nah, sampai sekarang pun latihan juga dari kas Mobster sendiri. Wow. Dan kasnya itu kita peroleh dari kita main di pensi, di EO, sampai sekarang kayak kemarin main di acara Musmede itu untuk personil Mobster nggak mengeluarkan biaya apapun. Wadi udah dari manggung-manggung jadi karya-karya gitu. Itu kita simpan. Jadi ada yang sebagian kita berikan ke personil, tapi tetap ada kita sisakan ya mungkin beberapa ratus itu kita sisakan buat operasional kayak latihan. Jadi personil itu nggak keluar biaya apapun sampai sekarang. Terus sekarang Mas. Sampai sekarang dari tahun 2000-an untuk mulai main di pensi ya itu kita sampai sekarang nggak mengeluarkan biaya. Jadi emang latihan itu dari kas Mobster. Jadi yang untuk ngatur itu semua dari Anak saya yang ngatur itu semua. Jadi terus Mobster sendiri pas dulu itu yang generasi yang kedua kan mereka nggak punya ada yang nggak punya alat. Jadi kalau mereka nggak punya gitar, anak-anak Mobster beli gitar. Kalau dia punya gitar, anak-anak Mobster belinya efek. Shit banget ya untuk teman-teman Mobster sendiri. Jadi nggak keluar biaya. Produksi, recording, mixing, mastering nggak keluar biaya banget. Wow. Dari kas Mobster sampai sekarang. Ini Mas Toto dan Mas As sendiri kan sebagai band lah juga pelaku event di Iya. event ska juga ya Mas. Kan kemarin sudah berapa kali lewat event ska juga, aku sempat ikut Ya. nimbrung Mas ya kan di event Batu dikit. Itu ya ada beberapa kemarin dari Kitty Hawks ya Mas. Ya kita harus dari Australia. Lalu itu tadi kemarin ada band Kitty Hawks main di Solo itu Ya, ya. Solo. Mas Solo itu yang undang dari Mas As sendiri. Kalau yang undang itu sebenarnya dari teman-teman Jakarta, Ska. Ska Revolution. Nah, terus mereka kan bikin pergerakan, kebetulan ada band dari Australia pengen datang untuk tour di Indonesia dan kebetulan untuk Solo kita dapat kesempatan juga untuk menerima turnya mereka. Nah, jadi saya sama teman-teman dari Solo bikin persiapan untuk acara itu. Itulah. Dulu Mas yang ngurus acara kemarin berapa orang dari Mas Aan? Ya itu kalau kemarin itu sebenarnya kaget juga mas, Nah, nggak nyangka. itu. Soalnya saya sendiri nyangkanya nanti dibantu temen panitia dari Solo. Ternyata teman-teman dari Solo sibuk juga ya ngurus event ya. Akhirnya panitianya cuma 5 orang. 5 orang menghandle 40 orang. Bolak balik ke Semarang ngurus imigrasi baru kan. Ke Semarang untuk ngurus imigrasinya kita harus kalau orang bilang kita harus ada kayak sounding acaranya, persiapannya. Alhamdulillah di ACC untuk imigrasinya, ke Polda, ke Polres, ke Mabes Polri juga
Karena kalau bandnya luar negeri kita harus pakai itu imigrasi dan Mabes Polri juga harus tahu laporannya. Berarti sini ke Polda Jawa Tengah itu ya? Dari sini kita harus audiensi, kalau bahasanya mereka tuh imigrasi itu ada audiensi. Di situ kita tanyakan persiapannya, terus legalitas, kayak visa, paspornya. Alhamdulillah di ACC, terus kita ke Polda ngirim ke Mabes Polri kelengkapan, terus Poldanya koordinasi ke Polres, Polsek. Jadi alurnya teman-temannya kalau untuk mau menemben luar negeri ke kota sendiri itu sangat panjang. Ya, sekali. Tapi kita jadi tahu, pengalaman jadi bertambah seperti itu. Benar sekali. Dan juga dan biayanya paling kan dari teman-teman komunitas ya mas? Ya, itu kita alhamdulillah dari Kitihop sendiri mereka tuh backup semua untuk legalitas legalitas visanya. Jadi kita terus dari teman-teman Rizka Revolution bantu untuk legalitas imigrasi yang lain-lainnya. Terus kita untuk yang Solo kita mempersiapkan untuk perizinannya dan laporan ke Mabes Polri, Polda, Polres, Polsek. Alhamdulillah di ACC. Sebenarnya seperti itu kita pakai ya buat tuh nambah-nambah silaturahmi aja. Iya benar. Pengalaman. Iya benar. Kalian masih kan lihat masaan pergi ke Semarang, nantau 3 hari atau 2 hari. Silaturahmi kenceng banget di situ ya mas. Tapi sebenarnya enak mas. Kita bisa tahu ternyata untuk bikin acara itu sebenarnya nggak segampang itu. Dari situ kita bisa tahu seperti itu. Karena dulu saya pertama kali bikin acara itu ya sama mas, bodoh, nggak tahu. Iya. Saya pertama kali bikin acara tahun 2006 nggak salah. Di sidang juga sama mas. Karena nggak tahu ternyata acara itu harus pakai izin. Pakai izin, ngurus legalitas. Di sidang mas saya sama. Iya benar. Satu yang punya tempat, sebelah kiri yang punya tempat, yang depan ini adalah warga kampung karena ternyata harus izin kampung, sebelah kanan polisi harus izin legalitas keramaian. Ya wes. KTP ditahan ke polisi ya. Tinggal. Enggak ada KTP. Tapi dari itu saya tahu ternyata tuh bikin acara itu tidak segampang itu. Iya benar. Harus ada yang perlu kita persiapkan, harus ada yang perlu kita imbal baliknya kita sebagai penonton berarti juga harus menghargai untuk yang mempersiapkan acara. Iya. Dengan cara penonton membeli tiket, tidak bikin rusuh. Nah itu penting ya teman-teman. Terus untuk yang mungkin pelaku usaha dengan memberikan support, mungkin ada yang supportnya bisa press money atau mungkin produk, itu kan juga termasuk persiapan menghargai juga untuk yang bikin acara. Iya benar. Jadi teman-teman yang sering joget-joget, maka joget dengan santai, kalem, santai, penuh tanggung jawab. Tanggung jawab, pokoknya tanggung jawab penonton di penonton itu sendiri. Minum itu ya itu, minum juga harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Sampahnya minum air putih ya mas. Tanggung jawab itu lebih susah. Benar sekali mas, itu susah banget. Itu yang sering banget itu di berapa itu kadang nonton kurang tanggung jawab udah banget. Tapi banyak itu terjadi dan ini dibilang kemarin silaturahmi itu penting karena orang buat event juga perlu persiapan mikir juga persiapan. Mikir otak. Makanya untuk penonton ya kita bisa berikan support itu tadi membeli tiket, menjaga ketertiban, menjaga jangan sampai ada rusuh, itu sudah bentuk penghargaan buat yang bikin acara. Keren. Selamat Mas Adu. Keren Mas. Itu yang paling penting teman-teman ya. Ada satu lagi pertanyaan yang pengen saya obrolkan ke sampean Mas. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir sampean juga malam ini. Karena udah pada himawan terus. Jadi ini Mas Aan tuh kan udah kayak di Mobster udah lama, mungkin namanya udah lumayan lambung ya. Besok juga di dunia komunitas, event, ya masih Mas Aan nomor 1 di dunia Sky itu menurut gitu sih Mas. Aku pengen nanya Mas, kami kan juga bekerja selain di dunia entertainment, bekerja sebagai penjual angkringan. Penjual angkringan. Penjual angkringan.
Cuman baju angkringan yang bikin event sekarang itu, dan juga band setenar itu menurut di Solo, apalagi sama nggak tahu Mobster kalau di dunia ska gitu mas. Keren banget. Dan Mas Aan sendiri enjoy dengan kehidupan Mas Aan sendiri atau bagaimana? Ya ini mas, sebenarnya kalau kita intinya menikmati aja. Hidup ini kita nikmati, insya Allah kita bisa enjoy. Makanya kan pas tahun 2006 saya bikin komunitas sama teman-teman yang seneng ska, namanya Rudo Ska Foundation. Di situ ada berkumpul teman-teman yang seneng ska atau yang punya band ska. Kita kumpul bareng, kita tutup silaturahmi, kita nikmati itu prosesnya dari 2006 sampai sekarang 2025. Sepanjang intinya kita enjoy, kita bisa menikmati itu. Dan satu tadi ya, kita bisa tanggung jawab, insya Allah kita bisa berhenti sampai kapan. Kayak ini juga saya alhamdulillah angkringan tetap buka, alhamdulillah ada teman yang kita ke sana. Terima kasih Mas Imam Budi. Mas Imam, mari mas, aku dulu bentar. Jadi intinya kita nikmati aja mas. Pokoknya kita nikmati dengan rasa tanggung jawab. Hidup ini nikmat sekali. Iya benar, hidup itu nikmat sekali. Pokoknya dua pilihan begitu makanya saya sering banget ketemu teman-teman, mas kok bisa sampai sekarang gitu, dua pilihan yang harus kita jalani kalau kita udah punya anak dan keluarga, selesai sekalian atau mengurangi. Benar sekali mas. Dan akhirnya itu di belakang Sidari itu. Angkringan saya dekat kok dari sini mas, cuman dekat Masjid Fatimah Singosaren. Oh, Masjid Fatimah Singosaren sebelah Ya, kirinya ya. sebelah kiri. Ya monggo kalau mau datang silaturahmi, kita ketemu bareng-bareng. Saya juga di situ kalau saatnya ada yang beli ya. Iya. Makasih saya. Bikin air enggak, Iya, ini bener. udah selesai masih ada waktu ya ngobrol lagi. Lagi. Benar, aku sering Nah, nonton jadi video. itu pokoknya ada porsinya aja. Ada Mas. porsi masing-masing. Porsi kita atur, insya Allah masih enjoy Mas. Oke, siap. Sampai sekarang lah. Makanya kepala 46 dari 99 ngeband. Berarti kan udah berapa Mas tuh? 26 tahun. Tahun 2000 sekarang umur saya 46, berarti kan separuh hidup saya di band-bandan ini. Dan saya alhamdulillah tidak merasa dirugikan dan tidak merasa saya hilang apapun. Malah saya merasa sampai sekarang masih wah ini tetap saya jalani, tapi saya kurang. Kalau dulu silaturahmi kalau tahu bisa berhari-hari, sekarang ya cuma sehari. Kalau dulu bikin acara ngawur 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Dulu bikin acara gitu mas, 3 bulan sekali acara anak naskah. Saat di antara 3 bulan tuh bikin bantuin acara anak naskah dari proses acara apa, acara metal. Sudah lebih banyak pang-pangan gitu. Tapi setelah proses lama saya tahu ternyata hidup ini kita harus lakukan dengan tanggung jawab. Selama kita bisa tanggung jawab, insya Allah keluarga pasti tetap akan support kita. Wow. Istri, anak pasti Support pasti. itu kuncinya ya mas. Tanggung jawab. Wow, itu keren sekali dari Mas Aan Mobster. Nah dulu. Wah, baik sekali ya siraman rohani. Wah, mendapat jiwa saya sendiri. Dan semoga kali ini emang jadi ilmu yang banyak banget. Banget. Dan terima kasih buat Mas Aan telah hadir di podcast Solo. Ya, Solo terima kasih. Story. Dan Solo Story. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Terima kasih Mas Aan dari Mobster dan The Boys Ska Foundation Solo. Monggo silaturahmi ke sini. Kita terbuka mau dalam bentuk band, saya karena ini kita ingin sharing-sharing tentang perjalanan musik. Monggo mau sharing-sharing, mau ngobrol-ngobrol untuk genre komunitas ska, komunitas yang lain pun monggo. Karena yang berkumpul di RSF itu bukan hanya anak-anak ska, banyak kok anak-anak skinhead, anak-anak punk juga sering silaturahmi. Nah, jangan lupa berbagi ilmu juga. Mas Aan masih suka menerima berbagi ilmu. Monggo, saya juga masih belajar terus. Tetap Saya sering ngalamin. Oke, jadi sekarang kembali ke Solo Story. Sing Tos, bye.